Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutaharo dari SMA Negeri 1 Bongas. Saya Deden Delima dari SMKN 1 Bolas. Saya Priyanto Agus Susanto dari PTB SMP Negeri 1 Bongas. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Indramayu akan melaksanakan praktik coaching supervisi akademik untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Siti. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak, hari ini saya baik. Saya senang bertemu dengan Ibu untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Ibu. Terima kasih Pak. Sebelumnya saya ingin Bapak membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan saya dalam 3 kemampuan coaching ya Pak ya. Ada presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna atau berbobot. Tapi pada kesempatan ini saya menginginkan Bapak membimbing saya dalam hal mendengarkan aktif ketika saya melakukan coaching dengan rekan saya. Baik, saya akan dukung Ibu bagaimana yang ingin Ibu fokus tadi kaitannya dengan mendengarkan aktif. Ya. Saya berharap Bapak dapat memperhatikan saya bagaimana saya mendengarkan aktif, kemudian dapat juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna ketika saya melakukan coaching. Ya, siap Bu. Terus sejauh mana tingkat kemampuan Ibu untuk kaitannya dengan apa? Dengan mendengarkan aktif. Saya percaya bahwa peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching ya Pak ya. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam melakukan pembelajaran. Ya, saya paham Bu. Terus apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan hari ini? Saya berharap observasi ini dapat memberikan umpan balik kepada saya untuk membantu perkembangan saya khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Terima kasih Bu. Kita mulai konstruksi kegiatannya setelah ini. Terima kasih Pak. Selamat siang Bapak. Akhir-akhir ini saya perhatikan setelah mengajar Pak Deden lebih banyak diam. Apa ada yang dipikirkan? Benar Ibu. Ibu maaf boleh saya minta waktunya. Saya ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Kebetulan menyangkut siswa di kelas. Mungkin membutuhkan waktu yang agak sedikit lama, tidak apa-apa Bu. Silakan Pak, tidak apa-apa. Kebetulan saya juga waktunya kosong ya. Sebelumnya Bapak relax dulu duduknya biar enak ceritanya gitu. Terima kasih Bu. Saya memang perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih sebelumnya sudah bersedia membantu Bu. Jadi apa nih yang bisa saya bantu? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya Bu. Coba ceritakan. Saya ingin tahu apa yang menjadi beban pikiran Bapak tentang murid-murid tersebut. Saya merasa murid-murid saya tidak seluruhnya aktif dalam kegiatan diskusi Bu dan presentasi kelompok. Mengapa? Apa yang membuat Bapak merasa murid-murid itu banyak yang tidak aktif? Begini Bu, setiap diskusi kelompok ada saja yang seolah
tidak serius bekerja, sering mengandalkan anggota yang dianggap lebih pintar saja atau yang terpilih sebagai ketua kelompok. Oh, begitu. Jadi, apa target dan tujuan yang Bapak harapkan yang bisa dicapai setelah kita melakukan uh, percakapan selanjutnya? Saya ingin mendapatkan solusi yang tepat agar semua murid berpartisipasi aktif saat berdiskusi dan presentasi hasil diskusi saat presentasi kelompok lain yang menyimak jarang ada yang bertanya atau berpendapat. Menurut Bapak, hal apa saja yang membuat murid-murid itu kurang aktif dalam pembelajaran dengan metode diskusi kelompok? Karena mungkin karena mereka takut salah bicara atau tidak punya pertanyaan karena memang belum paham atau tugasnya terlalu mudah sehingga dapat diselesaikan oleh beberapa anggota yang kerjanya cepat. Bisa dari segi kurang percaya diri juga ya mungkin ya Pak ya? Gitu. Apa namanya, dalam satu kelompok biasanya terdiri dari berapa orang Pak? Ya sekitar 7 sampai 8 orang, Bu. Nah, menurut Bapak, itu sudah efektif apa belum? Semula saya pikir itu akan memudahkan saya dalam merekap hasil kerja kelompok. Tapi dampak negatifnya malah dalam kerja kelompok itu ada yang cuma menunggu hasil dan cuma menyalin hasil jika tidak ditunjuk melakukan tugas penting yang ditentukan ke kelompok. Oh, begitu ya Pak ya. Kira-kira apa saja yang membuat murid Bapak antusias dan aktif dalam diskusi dan presentasi tersebut? Ya menurut saya masing-masing harus punya tugas yang lebih spesifik, harus dikurangi jumlah anggota kelompoknya, kalau bisa tugasnya yang bisa mereka kerjakan dengan senang hati. Wah, saya sependapat dengan Bapak ya dalam hal ini. Lalu menurut Bapak, mengenai tugas yang diberikan kepada kelompok, apa penyebab penyimak presentasi tersebut tidak antusias bertanya jawab dan berpendapat? Sepertinya karena tanggapannya homogen, yang menyampaikan pendapat juga seperti membacakan resume tanpa ekspresi. Tidak seru, jadi membosankan. Intinya perlu perbaikan dalam pengorganisasian kelompok ya Pak ya. Kemudian diferensiasi hasil diskusi serta cara menanggapi presentasi yang disimak ya Pak ya Bu. Benar. Lalu apa alternatif perubahan yang sekiranya bisa Bapak lakukan sebagai langkah perbaikan dalam pengorganisasian kelompok dan diferensiasi hasil diskusi serta cara menanggapi presentasi yang disimak tersebut? Saya akan coba perkecil lagi anggota kelompoknya. Alternatif hasil diskusi juga sepertinya perlu memerdekakan, dianeka-ragamkan, misalkan bisa dengan gambar, poster, puisi, narasi, deskripsi, atau apalah yang mereka suka. Kan kalau dari gambar atau yang ingin diketahui maksud itu bisa memotivasi murid untuk bertanya. Oh, ide yang bagus ya Pak ya, itu dikembalikan lagi ke anak sesuai dengan kemampuan anak masing-masing ya Pak ya. Lalu penganeka-ragaman itu tanggapannya bagaimana agar lebih menarik? Memerdekakan, didiferensikan juga. Misalkan selain dengan deskripsi naratif, pantun, bisa juga dengan gambar sederhana, misalkan gambar permen, binatang, bunga, atau apalah. Pertanyaan juga bisa disampaikan secara tertulis, misalkan ditulis di stick note berwarna maksudnya, untuk ditempel di papan pertanyaan. Wah, bagus ya Pak ya, idenya sangat bagus sekali. Lalu bagaimana kalau yang ditanggapi dengan gambar itu tidak mengerti maksud dari gambar yang dibuat oleh peserta didik?
Ya jangan asal gambar, yang menanggapi dengan gambar harus bisa menjelaskan alasan mengapa ia menanggapi gambar tersebut. Berarti tidak hanya asal gambar ya Pak ya, harus ada makna dari gambar tersebut yang kaitannya dengan materi. Oke, itu bagus ya Pak ya. Selanjutnya bagaimana dengan langkah yang akan Bapak lakukan untuk mewujudkan ide bagus itu Pak? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran menggunakan metode diskusi dan presentasi yang mengasihkan, menggunakan media yang beragam, dan memerdekakan murid secara bertanggung jawab, dan memilih media maksudnya memilih media yang mereka pahami dan sesuatu materi yang didiskusikan dan dipresentasikan. Bagus sekali ya Pak ya. Saya mendukung, saya sangat mendukung dengan ide yang Bapak munculkan ini ya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan yang Bapak inginkan. Baik, terima kasih Ibu atas waktu dan sharing-nya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Ya amin. Terima kasih kembali Pak. Ya udah ya Pak ya, saya permisi. Baik, terima kasih Bu. Selamat siang Ibu Siti, terima kasih telah menyediakan waktunya untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Ibu Siti menilai performa dalam kompetensi tersebut? Selamat siang Pak, terima kasih sebelumnya. Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi itu. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Boleh Bapak, Ya. silakan. Saya melihat bahwa Ibu telah melakukan mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan baik juga sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu tentang hasil observasi dari saya? Saya senang mendengarnya Bapak. Terima kasih atas umpan baliknya. Namun demikian, saya juga melihat aspek-aspek yang masih bisa ditingkatkan, Bu. Misalnya saat observasi tadi, saya memperhatikan saat kegiatan coaching, Ibu melakukan kegiatan mendengar dengan aktif mungkin masih bisa ditingkatkan lagi. Yang sebetulnya sih sudah baik. Bagaimana pendapat Ibu? Saya mengerti Pak. Nanti saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi. Dari diskusi kita hari ini, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area tadi? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif lagi dalam mendengar aktif dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif. Ya mudah-mudahan pertemuan hari ini kita bisa belajar dan kita juga bisa meningkatkan keterampilan kita yang berkaitan dengan coaching. Terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum. sama-sama Kak. Waalaikumsalam.